biasa. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Siap Mbak Alia. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Masya Allah ya. Sehat ya. Oke, kita ngobrol seperti biasa aja. Yang mau istirahat, istirahat. Yang mau santai, santai ya. Oke, Ustazah. Kajian tadi belum masuk ya. Belum masuk ya teman-teman ya. Lagi di-download kajiannya ya. Iya, live sebelum zuhur tadi seru Zah dengan ibu-ibu Palembang. Oh iya, mereka datang semacam temu ramah lah bareng aku di sini ngobrol-ngobrol santai doang ya. Oke, siap Mbak Ashari ya, Mbak Matoha, Mbak Harningsi. Ikut nangis. Iya, ibu-ibunya malah ada yang nangis ya. Aku lagi ceramah di belakang teriak. Iya ya. Oke, semoga ada manfaat ya teman-teman ya. Siap Mbak Isti Wiwin, Mbak Indra. Siap Mbak Umi Siti. Oke, aman ya. Seru ya Zah. Oh, sampai sedih. Ikut nangis juga. Masya Allah ya. Siap Mbak Fitra. Malam. Istirahat kan malam. Jadikan malam sebagai selimut kita. Dan siang sebagai pakaian kita. Istirahatnya malam aku. Oke. Gitu ya. Iya Mbak Miss Meli. Oke. Tadi ada yang nanya apa ya? Oh, ikut nangis tadi ya. Masya Allah ya. Itulah ya, karena alhamdulillah sih biasanya ibu-ibu problemnya itu. Jadi mungkin agak kena sedikit ya. Agak ibaratnya agak kena perasaannya sedikit. Insya Allah semoga semua baik-baik aja sih. Iya, oke. Aman ya teman-teman ya. Oke, live terus kapan dinasnya? Kayaknya ini nganggap aku dokter sih. Aku nggak dokter ya. Lebih tepatnya dokter ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Pada nangis, tersentuh ya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya ya. Siap ya. Siap Mbak cerita sejuk ya. Mbak Harningsi ya. Oke, aku nggak dinas ya teman-teman ya. Nggak ngantor yang terikat, enggak. Jadi pengangguran ala-ala. Canda ya. Oke, siap Mbak Alia, Mbak Uni Atiang. Oke. Oke, kita doa dulu ya sebelum tanya jawab. Ada namanya apa namanya? Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Pengacara. Ya, mirip-mirip segitulah ya. Nah, kalau seandainya aku harus ngantor, nggak akan bisa berbuat lebih banyak sih untuk ukuran aku sih. Oke, Ustazah, sholat sama anak kecil, apa niat saya jadi imam? Bisa, kalau anaknya udah di atas 7 tahun, udah mukallaf ya. Udah wajib sholat, maka dia udah tamyiz kok mukallaf. Udah tamyiz, maka tentu kita mesti bisa berjemaah ya. Ustazah, iya seru sejak gabung sama Ustazah jadi banyak berubah diri saya, Masya Allah. Ustazah, iya nggak bisa bebas. Dulu aku sempat ngantor 7 tahun, jadi ceramahnya cuma bisa sore doang. Sementara kebutuhan dakwah besar, jadi nggak ngantor lagi. Ya cuma ngajar ya. Ustazah, gimana aman ya? Siap Mbak Utinah ya, Mbak Nathan, Mbak Asep ya. Iya, telat sholat mau beri salam udah dengar azan gimana? Mau beri salam ke siapa? Kalau 7 tahun udah wajib sholat ya. Kalau apa namanya? Kalau 7 tahun maka dia udah wajib sholat ya. Udah tamyiz tuh, udah mumayyiz. Untung puasa tidak membatalkan, nangis tidak membatalkan puasa. Iya bener. Oke ya, bener ya. Kalau ketelan air matanya baru batal ya. Ustazah, tapi ibu-ibunya semangat. Padahal perjalanan jauh dari Palembang ya. Ustazah, iya siap ya. Ngantor nggak bisa bareng. Nanti melanggar peraturan. Ustazah, saya merasa cemas dalam hal apa ya? Ustazah, aku puasa sebentar ya. Ustazah, aku puasa yaumul bid 1 hari. Hari kedua haid, apakah boleh dilakukan setelah haid? Usahakan 3 hari berturut-turut. Boleh aja dilakukan di akhir bulan atau di awal bulan, tapi 3 hari berturut-turut ya. Siap Mbak Alia. Ustazah, kalau subuh susah banget bangun, harus dipaksakan ya. Jangankan teman-teman gak bangun subuh, tidur setelah subuh aja itu sangat berbahaya buat kita. Dalam dalil dikatakan bahwa
an-naum ba'da subuh, tidur habis subuh gitu kan ya, maka dia akan yadhabu barakat rizq wal umr, bahwa ketika kita itu tidur habis subuh dan habis asar akan mengangkat berkah rezeki dan berkah harta kita, berkah usia kita. Sejak bergabung saya banyak ilmu, Masya Allah, thank you ya. Saja kalau sholat witir setelah sholat isya, doanya sekalian sholat isya atau setelah sholat witir, bebas aja. Posisi zikir dan doa itu bebas. Habis isya boleh, habis witir boleh, atau selesaikan dulu semua sholatnya boleh. Lalu kemudian teman-teman melakukan zikir dan doa. Oke, Ustazah, iya. Kalau sholat sesama perempuan, apakah ada imam perempuan? Boleh. Perempuan sama perempuan itu bisa jadi imam dan makmum. Satu orang makmum, satu orang imam. Karena berdua orang dalam agama kita udah jamaah namanya. Ustazah, anak saya umur 8 tahun. Sholat kalau nggak ke masjid, dia nggak mau sholat. Ya berarti harus dipaksa ke masjid. Nanti di usia 10 tahun kalau dia nggak sholat, dia boleh dipukul loh. Kata baginda Nabi dengan pukulan pendidikan ya. Ustazah, dari tanggal berapa nggak boleh potong kuku untuk yang berkurban? 1 Zulhijjah. Nanti aku jelaskan tanggal masehinya kalau udah deket harinya. Masih lama Mbak, masih 2 minggu ya. Ustazah, bolehkah witir langsung 3 rakaat? Boleh ya, witir langsung 3 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh ya. Yang penting sebentar ya. Sholat seperti sholat witir tidak sama dengan sholat maghrib. Aku ulang, witir 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi witir kalau 2 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, doa setelah wudhu apa wajib dibaca atau sunnah? Sunnah, tidak wajib ya. Oke gitu ya Mbak Satibi, nanti jam 9 aku jelasin ya. Jam 2 ya. Ustazah, iya jam 2 nanti aku jelasin. Ustazah, gimana caranya biar bayar hutang ratusan juta bertahun-tahun? Ya harus dibayar teman-teman, dan sambil berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca doa lunas hutang. Bolehkah tahajud sekaligus 4 rakaat? Boleh teman-teman. Coba perhatikan, aku jelaskan sebentar. Kalau mau tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Kalau mau duha 4 rakaat 1 kali salam. Kalau mau qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam, boleh. Tetapi nggak pakai tahiyat awal ya. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat 2 langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal kayak sholat asar. Dan rakaat 1, 2, dan 3 itu semuanya baca ayat pendek sampai rakaat keempat ya. Oke, Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat, iya. Ustazah, hari ini terakhir puasa Yaumul Bid. Gimana kalau Kamis saya puasa juga? Boleh, besok puasa Senin dan Kamis ya. Oke, Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Nah, coba ya. Bisakah tahajud setelah selesai sudah dengar azan subuh? Nggak boleh. Batas tahajud adalah azan subuh. Batas tahajud adalah azan subuh. Kalau udah azan subuh, nggak bisa lagi tahajud. Rasa cinta berkurang karena suami tidak ibadah dan malas terus lihat suami. Itu gimana? Salah. Kalau kita cintanya berkurang cuman gara-gara dia nggak sholat, dia nggak puasa, itu kan tidak membawa dosa bagi kita. Yang penting kita udah mengingatkan dia. Tapi kalau rasa cintanya berkurang karena dia selingkuh dan tidak menafkahi, itu masih wajar. Jadi gini, kalau suaminya tidak sholat, saran aku teman-teman bersabar aja. Karena tidak sholatnya dia tidak akan mendatangkan dosa bagi kita. Yang penting kita udah mengingatkan dia. Khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi kemampuan akalnya. Jadi tugas kita hanya mengingatkan. Dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah ya. Rugi kita nanti ya. Ada kok orang-orang yang bertaubat itu udah mau meninggal, udah stroke dulu, maka dia bertaubat. Makanya saya sering bilang kepada teman-teman, kalau cuman manusia yang mengingatkan, dengarkanlah. Karena kalau manusia yang mengingatkan kita tidak mendengarkan, maka
kalau Allah sudah mengingatkan, Allah itu mengingatkan pakai musibah, pakai bala, pakai sakit, ya. Pakai rumah terbakar mendadak, pakai stroke mendadak. Jadi selagi masih manusia yang mengingatkan, kita dengarkan. Karena manusia mengingatkan pakai mulut, kalau Allah mengingatkan pakai bala, ya. Oke, Ustazah, uang tolak pensiun, apakah zakat dikeluarkan? Tidak, kecuali kalau dia udah bertumpuk setara dengan 85 gram emas dan tak terkeluarkan sampai 1 tahun. Selama 1 tahun, ya, numpuk dia, ya. Oke, ala kulli hal, atas segala sesuatunya, ya. Alhamdulillah ala kulli hal, ya, segala puji bagi Allah atas setiap sesuatu itu, ya. Alhamdulillah ala kulli hal, qadarullah ala kulli hal. Ala kulli hal itu atas setiap sesuatu, ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, saya gelang emas ke anak angkat, tapi saya ambil lagi karena dia bikin kesel. Tapi saya lucu lah ya. Saya ngasih gelang emas ke anak angkat, lalu kemudian dia nih nyebelin, lalu saya ambil lagi gelang emas itu. Nah, itu haram. Tidak boleh mengambil lagi barang yang sudah kita berikan. Tidak boleh mengambil hadiah yang udah kita berikan. Tidak boleh mengambil hibah yang sudah kita berikan. Halal, haram ya teman-teman ya. Nah, jadi itu nggak boleh ya. Ke depan jangan lakukan lagi. Sholat duduk selonjoran, kaki saya sakit pengapuran, bisa. Ya, selonjoran bisa. Yang penting rukunya, sujudnya harus lebih rendah daripada rukunya. Berdiri, ini kakinya selonjoran, ruku, sujudnya lebih rendah. Ya, semoga Allah sembuhkan ya. Ustazah, iya, ibu saya kena stroke jadi lupa bacaan sholat, tapi dia selalu sholat hanya niat saja. Apa boleh? Maaf, izin, berarti ibunya sudah pikun kah? Kalau sudah pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa lagi. Jadi biarkan saja. Kalau dia mau sholat alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Tidak ada hukum atas dia. Ustazah, saya sholat pakai kursi karena lutut saya sakit, nggak masalah. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa, boleh duduk. Fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa, baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqian, ya. Jadi kalau nggak bisa ya telentang, ya. Ustazah, bolehkah berzikir sambil tiduran atau selonjoran? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja sholawat, zikir sambil baring, sambil selonjoran, nggak jadi masalah ya. Siap Mbak Larisna ya. Ustazah, oke. Bukannya sholat sampai akhir hayat Ustazah? Iya, lihat dinding dulu bentar. Bukannya kah sholat sampai akhir hayat Ustazah? Benar ya. Tetapi hanya untuk orang yang mukallaf, Mbak. Orang yang mukallaf itu, Mbak, orang yang sempurna akalnya, Mbak. Kalau akalnya nggak sempurna, dia nggak wajib sholat, Mbak. Contoh siapa? Lihat dinding dulu ya, guys. Contoh siapa? Contoh adalah orang gila. Udah dia nggak wajib sholat, Mbak. Contoh adalah orang pikun. Dia udah nggak wajib sholat, Mbak. Ya, apalagi orang yang pingsan sampai dia bangun, dia udah nggak wajib sholat ya. Nah, dinding, lihat dinding dulu ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi memang sholat itu wajib ya, tetapi kalau dia mukallaf, kalau dia nggak mukallaf, nggak apa-apa untuk orang pikun dan seterusnya. Paham ya? Ustazah, iya, oke. Saya masih punya bagus baju mau dipakai, nggak mau dipakai, tapi dikasih orang nggak enak, kasih aja. Kasih aja Mbak, nggak usah nggak enak, banyak bagi Mbak itu mungkin jelek, bagi orang itu bagus. Ya, atau kalau Mbak nggak mau ngasih langsung, titip aja, jangan bilang dari Mbak, itu juga bisa ya. Ustazah, kalau sholat duha cuman 2 rakaat nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau belum pikun tapi kalau di sholat puasa katanya malas. Nah, kalau dia belum pikun berarti ya dia udah berdosa. Kecuali kalau dia pikun. Makanya kalau teman-teman nggak sholat, pikun dulu ya. Ustazah, ada kajian di sebelah mengatakan mandi mana nih? Sebentar dulu. Kelewatan pula deh. Oke, sebentar ya guys. Tulisan teman-teman kayak rudal. Bentar ya. Oke. Gimana caranya ini? Oke. Ustazah, iya.
Saya kalau sholat bacaannya lebih sering merem daripada karena lebih khusyuk. Jangan. Dalam fiqih sunnahnya Said Sabiq dijelaskan bahwa ketika kita sholat itu buka mata, buka bibir. Sampai apa? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi kalau sholat itu jangan tutup mata, tutup bibir. Tertidur nanti ya. Jadi apapun alasannya, usahakan kalau sholat itu buka mata, buka bibirnya. Jangan tutup mata, tutup bibir ya. Nah, makruh nanti ya. Ustazah, oke. Kalau orang wakafkan tanah, bentar dulu teman-teman, aku belum duduk nih ya. Bentar dulu ya. Aku coba usahakan baca. Ini pertanyaannya soalnya 3 baris semua. Sebentar ya. Ustazah, kalau anak sholatnya nggak penuh 5 waktu, apakah orang tua itu dosa? Dia akan berdosa kalau dia mendiamkan. Kalau dia tidak mendiamkan, dia udah mengingatkan, apakah nanti orang anaknya itu tidak mengindahkan, nggak apa-apa. Hanya dosa kalau seandainya kita mendiamkan. Kalau kita udah mengingatkan, enggak ya. Ustazah, iya. Kalau sholat tahajud tidak dilakukan apa boleh? Boleh, nggak jadi masalah ya. Tahajud itu hukumnya sunnah, tapi sayang kalau nggak kita kerjakan. Ada kajian mengatakan mandi dengan air wudhu yang ditampung gimana tuh sah? Enggak. Itu hanya satu madhab. Ada kok madhab yang membolehkan berwudhu dengan air yang sudah masuk ke dalam ember. Ustazah, kalau saya sholat, anak balita tiba-tiba suka duduk di depan sejadah. Nggak jadi masalah. Misalnya nih, kita lagi sholat, tegak dia di sejadah kita, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Nggak apa-apa. Suatu ketika Rasulullah pernah lama banget sujudnya. Lalu kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau itu lama sujudnya? Apa kata baginda Nabi? Ya, tadi itu ada Hasan Husain sedang bermain di pundakku. Aku biarkan mereka main dulu, baru kemudian aku duduk. Jadi boleh ya. Nah, anaknya nangis, gendong tapi jangan bersuara. Gendong dia, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Gak jadi masalah. Ustazah, kalau kita kumat, vertigo kita mutar-mutar, sholat baring aja, gak masalah. Sholat baring, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati, fa qaidan, kalau gak bisa duduk, kalau gak ya baring miring ke kanan. Baring miring ke kanan tuh misalnya ini adalah badan kita. Dan misalnya teman-teman itu adalah arah kiblat. Arahkan miring ke kanan. Nah, jadi dadanya itu menghadap kiblat. Nanti takbirnya gimana? Takbirnya bisa dengan gerakan jari, bisa dengan kedipan mata, lalu kemudian di dalam hati kita membaca ayatnya. Atau telentang, bagi ibu hamil nggak bisa miring, boleh telentang. Telentang itu kakinya yang ke kiblat dan wajahnya dinaikkan supaya wajahnya bisa menghadap kiblat. Nanti takbirnya bisa dengan gerakan jari atau gerakan kepala aja. Oke, Ustazah gitu ya. Jadi nggak masalah ya teman-teman ya. Ustazah, iya, sholat kebanyakan merem tanpa sengaja dosa enggak dosa. Merem itu tidak membatalkan sholat, tapi merem itu makruh. Allah tak suka, tetapi kalau kita lakukan sholat kita tetap sah ya. Ustazah, kalau sudah wakafkan tanah dan dibuat masjid, setelah almarhum lalu ahli waris menggugat, nggak boleh. Harta yang sudah diwariskan bukan adalah harta yang sudah dihibahkan, dan kemudian harta yang sudah dihibahkan, dihadiahkan, diwasiatkan oleh kepada orang lain, maka tidak menjadi hak daripada ahli waris ya. Ustazah, kalau punya hutang puasa waktu menyusui harus kodo dan fidyah. Kodo ya, usahakan kodo dulu, kalau nggak mampu baru fidyah ya. Ustazah, iya, kalau kita sholat datang kucing diam di sejadah, nggak apa-apa selagi kucing itu tidak membawa najis, tidak bernajis ya. Contoh misalnya tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Kayak gitu aja. Ustazah, iya, sedekah subuh dibelikan Al-Quran lalu kemudian diwakafkan, bagus. Dia adalah amal jariah. Bisa Mbak Sundus, itu mendawamkan niat namanya Mbak Sundus.
Ustazah, suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin bertahun-tahun. Hukum pernikahannya gimana? Tetap Mbak sah sebagai istrinya. Kecuali kalau dia tidak menafkahi dan dia sudah mentalak Mbak. Atau Mbak yang menggugat dia. Atau salah satunya murtad. Atau salah satunya meninggal dunia. Ya, jadi suami tidak menafkahi bertahun-tahun selagi dia tidak ngomong talak, itu sah sebagai suami Mbak. Kalau Mbak ridho, alhamdulillah. Kalau Mbak nggak ridho, maka salah satu yang dibolehkan perempuan menggugat suaminya adalah ketika suaminya tidak menafkahi. Kalau Mbak nggak ridho, tapi kalau Mbak ridho ya aman. Cuman kalau Mbak nggak ridho, maka selama dia tidak menafkahi dan Mbak tidak ridho, selama itu dia berdosa. Selama itulah dia berdosa. Daripada dia berdosa terus, lebih baik diakhiri ya. Kecuali kalau nggak ridho. Ustazah, kakak saya baru meninggal kemarin. Uang takziah apa boleh dipakai untuk anak-anak almarhum? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat witir dua salam dulu apa sekalian 3 rakaat bebas? Witir itu bisa 2 dan 1 atau bisa langsung 3 rakaat ya. Bisa 2 dan 1 berarti 2 kali salam dan bisa 1 kali salam langsung 3 rakaat. Kalau 2 dan 1 berarti sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, berdiri lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, sedekah subuh buat syukuran. Boleh, yang penting untuk orang lain. Ustazah, berdoa sambil merem. Kalau berdoa dan berzikir serta bersolawat, merem itu nggak apa-apa. Ustazah, suami minjam duit ke istri. Terus kalau suami lupa bayar utang ke istri, apa hukumnya? Hukumnya tetap berdosa. Suami ngasih nafkah ke istri, itu akadnya akad sedekah. Lalu seketika istrinya nabung. Lalu kemudian suaminya akadnya akad pinjam. Dek, pinjam dulu duitnya dek. Oke bang. Maka dia harus menggantinya. Ketika dia tidak mengganti, maka dia berdosa. Sayyidatina Khadijah nikah dengan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memakan uang Khadijah. Melainkan Khadijah yang memberikan atau meminjamkan dan Rasulullah menggantinya. Ustazah, beri makan kucing apakah termasuk sedekah? Sedekah dong ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh banget. Ustazah, iya, subuh di Taiwan jam 3:46. Sedangkan kalau nggak tidur lagi ngantuk. Soalnya pagi mulai kerja lagi. Itu belum terbiasa aja fisiknya Mbak. Usahakan jangan tidur sampai cuaca agak terang aja. Nah, sampai agak terang ya. Itu karena belum terbiasa aja. Malam coba dipercepat tidurnya ya. Karena tidur habis subuh itu adalah makruh ya. Ustazah, ketika sakit dan diinfus, saya tayamum dan sholatnya tiduran. Takut banyak gerak, nggak masalah. Ya boleh, shollu qa'iman fa ilam tastati fa mustalikian. Kalau nggak bisa ya telentang. Ustazah, aku sedekah subuh dikasihkan ke musola 1 bulan 1 kali, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau uang takziah boleh dipakai apa aja? Boleh selagi untuk kebaikan ya. Ustazah, iya, betulkah kalau beli hewan kurban itu tidak boleh ditawar ya? Harus, kalau yang menawar itu panitia waktu survei nggak apa-apa. Tapi kalau kita bayarlah berapa yang diminta oleh panitia ya. Ustazah, saya puasa Daud, sekarang lagi puasa Yaumul Bid. Apakah besok langsung puasa Daud? Tolong, nah ini. Bingung mbaknya guys. Seperti yang aku sampaikan tadi pagi guys. Ya kan, kalau udah puasa Daud aja. Ya, nanti ke depannya, ya kan? Dia bingungnya gini nih, beliau nih bingungnya gini nih. Kemarin Minggu Yaumul Bid, Senin Yaumul Bid, Selasa Yaumul Bid, besok Daud enggak gitu. Kan gitu beliau bingungnya itu. Jadi aku ingatkan, bagi teman-teman yang udah terbiasa puasa Daud, fokus aja ke puasa Daud. Karena tabiat puasa Daud adalah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah kalau teman-teman Senin Kamis juga terus puasa Daud juga, nanti ujung-ujungnya bingung loh. Contoh misalnya hari
Hari Rabu puasa Daud. Hari Kamis puasa Senin Kamis. Hari Jumat puasa Daud. Itu jadinya tidak selang-seling. Dia akan menghilangkan tabiat dari puasa Daud. Harusnya puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ke depan yang udah puasa Daud, fokus aja dengan puasa Daudnya. Supaya tidak bingung. Toh puasa Daud adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Paham ya? Oke, puasa Daud tidak ada batasannya. Ya, tapi kalau dibatalkan boleh, ya kan? Ustazah, jika kalau sholat subuh nggak pakai kunut bisa nggak? Bisa. Yang menyuruh kunut subuh itu hanya Imam Syafi'i. Sementara Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Mau kunut hasan, mau tidak kunut juga hasan. Hasan itu artinya bagus, nggak apa-apa ya. Ustazah, bolehkah saya sedekah subuh niatnya untuk diri sendiri? Karena dia yatim, terima kasih. Oh, untuk anak sendiri. Lebih tepatnya bukan niat, tapi doa. Ya Allah, saya sedekah subuh. Dengan sedekah ini, maksudnya untuk anak. Sedekah subuhnya dikasih ke anak, kayak gitu. Boleh, gak apa-apa. Tapi jangan anak terus. Karena kalau bisa sedekah subuh itu kita sebar. Karena semakin banyak sedekah itu kita sebar, maka semakin besar keberkahan untuk kita. Izin bertanya, kalau haji badal itu gimana? Haji badal itu adalah membadalkan haji orang yang meninggal. Oke. Ustazah, subuh yang paling pendek bacaannya apa? Bacaan ayat kita sebar itu maksudnya sedekah subuh itu pakai kita kasih makan teman, traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih fakir miskin. Jadi dia semakin disebar. Kalau ke anak terus kan kalau ke anak terus sedekah subuhnya, ujung-ujungnya nanti nggak jadi sedekah keluar. Kalau bisa disebar, beda-beda orangnya. Semakin banyak orang yang menerima sedekah subuh kita, semakin banyak doa yang sampai kepada kita. Oke. Ustazah, niat sholat yang benar dalam hati atau dilafazkan? Kalau niat dalam hati nggak apa-apa. Tapi dari takbir sampai salam usahakan dilafazkan dengan suara berbisik ya. Ustazah, bagaimana cara minum madu? Ibu saya minum obat darting dan kebas-kebas. Apakah nanti bisa lepas? Semoga bisa. Nanti ya aku jelasin ya Mbak Endis untuk itunya ya. Oke, nanti aku jelaskan cara minumnya ya. Setelah ini ya. Ustazah, iya, bolehkah puasa Daud tapi niatnya mengganti puasa? Kalau niatnya ganti puasa, ya pasang niatnya kodo aja. Kalau memang maunya kodo, ya kodo aja. Kalau memang puasa Daud, ya puasa Daud aja. Karena dia adalah bagian dari 2 puasa yang berbeda. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Sholat tahajud cuma 2 rakaat cukup untuk pemula. Sholat tahajud cuma 2 rakaat. Cukup untuk pemula. 2 rakaat dulu terus. Nanti kalau udah teman-teman misalnya istiqomah baru ditambah menjadi 4 rakaat ya. Yang penting innallaha yuhibbul amal. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus ya. Ustazah, saya sedekah subuh pernah pakai untuk kebutuhan sendiri karena saya kepepet, nggak apa-apa. Mbak dapat pahala 1 niat. Ya, ketika kita ingin berbuat baik tapi tidak jadi kita lakukan, maka kita dapat pahala niat ya. Nah, besok tinggal sedekah full aja ya, pahala niat. Kebaikan yang tidak jadi kita lakukan, maka kita tetap dapat pahala niat. Keburukan yang tidak jadi kita lakukan, maka tetap dapat 1 pahala. Oke. Kalau zikir, sholat, taubat, dan tahajud disatuin boleh nggak? Boleh. Taubat, tahajud, hajat, witir. Doa dan zikirnya belakangan. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak dikasih ke orang tua? Kalau sedekah subuh itu bebas ya. Teman-teman mau kasih orang tua, anak, traktir makan kawan, kasih makan teman. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Apa kita setelah doa? Apa harus doa? Maksudnya gimana? Setelah doa, apa harus doa? Allahu a'lam bishawab.
Ustazah, bolehkah kita tahajud untuk anak? Bukan Mbak. Mbak tahajud seperti biasa. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu Mbak sholat kayak sholat subuh biasa. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, maka Mbak boleh mendoakan anaknya. Oke. Ustazah, setelah sholat apa harus berdoa pakai bahasa Indonesia? Yang namanya doa itu tidak ada yang harus. Doa itu sunnah, bukan wajib. Jadi setelah kita sholat dianjurkan untuk berdoa. Sayang kalau nggak berdoa. Karena kenapa? Karena salah satu tempat mustajab doa adalah ketika kita itu habis sholat. Ya, tidak harus, tapi sayang kalau nggak dikerjakan. Ustazah, apa hukumnya suami menafkahi tapi istri tidak mau disentuh, istrinya berdosa? Ustazah, iya, saya punya nazar udah lama, tapi baru bisa dijalankan. Daripada enggak sama sekali, jalankan aja sesegera mungkin ya Mbak. Ustazah, iya, mau tahajud tapi nyuci piring dulu. Enggak langsung tahajud, enggak apa-apa. Yang penting batas tahajud adalah azan subuh. Siap Pak Bang? Oke. Ustazah, sholat sunat sebelum zuhur berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat ya. Alhamdulillah setiap hari Bunda kerjakan sholat duha dan sedekah subuh. Makasih Ustazah, rezeki pun banyak. Tuh Masya Allah kan. Pelan-pelan kita belajar. Pelan-pelan ujung-ujungnya sedekah subuh. Ujung-ujungnya kita sholat duha. Merasakan efeknya. Oke. Siap Bunda Salsa. Ustazah, sholat sejadah itu gimana? Lebih tepatnya sujud sejadah, bukan sholat sejadah. Ya, sujud sejadah itu adalah sujud ketika kita baca Quran ada tanda sejadahnya ya. Nah, ketika kita baca Quran nih, lalu kemudian ada tanda sejadahnya. Letakkan sejadah, letakkan Qurannya lalu sujud sejadah. Sujud aja. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Nah, itu dia ya. Oke, nanti ada yang bisa mereka catat. Siang Mbak Ade. Ustazah, iya, setelah sholat mending zikir atau doa, kedua-duanya. Apa itu zikir? Zikir itu adalah memuji Allah. Apa itu doa? Doa adalah minta kepada Allah. Jadi kita puji dulu baru kita minta biar dia mustajab. Sama dengan manusia, kita puji, kita dekati baru nanti dia bisa memberikan sesuatu untuk kita, ya kan? Ustazah, sholat taubat apa perlu mandi taubat? Tidak. Sholat taubat, mandi taubat itu sunnah ya. Ustazah, iya, cara wudhu untuk kaki dan tangan dulu. Tidak, wudhu itu tangan dulu. Wudhu itu rukunnya yang wajib dibasuh cuma 4. Yaitu muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja ya. Itu ada cara wudhu. Ya, yang wajib dibasuh ketika wudhu itu cuma 4 bagian. Muka, tangan, kepala, kaki. Oke. Ustazah, oke. Kalau kita zikir harus doa di sujud terakhir, apakah habis sholat doa lagi? Kalau bisa iyalah. Telinga nggak wajib. Telinga nggak wajib Mbak Nur Hasanah. Yang wajib dibasuh itu hanya muka, tangan, kepala, kaki ya. Ustazah, apa boleh sedekah subuh diberikan kepada orang tua yang tinggal 1? Boleh ya. Tadi aku mau jawab apa ya? Ustazah, sujud sujud terakhir ketika mau habis sholat itu usahakan berdoa. Nah, misalnya nih teman-teman kan sujud nih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Usahakan baca doa sujud terakhir. Kalau mau yang masyhur doanya adalah Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna makhraja, sama aja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Itu adalah doa kalau kita melakukan yang namanya baca 11 kali ya. Allahumma rzuqni makhraja, itu adalah doa kalau kita sujud terakhir ya. Ustazah, oke.
Oke, niat sholat istikharah. Niat sholat itu semuanya sama, Mbak. Ya, contoh niat sholat duha. Hanya sebutkan nama sholatnya, rokaat dan hukumnya. Hanya sebutkan nama sholatnya, rokaat dan rukunnya. Gitu aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Teman-teman mau doa apa lagi? Sengaja aku misalnya sengaja aku misalnya sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, aku kangen sholat 5 hari nggak deras flag aja. Nggak apa-apa, memang nggak bisa sholat. Suatu ketika seorang sahabat nanya kepada Aisyah dengan membawa kapas berisi bejana flag ya. Lalu sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana dengan ini? Apa kata Sayyidatina Aisyah? Sabar dulu, jangan sholat sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Bawa zikir aja, bawa zikir ya, kemudian berdoa, sholawat ya. Ustazah, aman ya. Bolehkah sedekah subuh saat haid? Ya bebas lah. Kan sedekah subuh itu bisa ditaruh ke masjid atau bisa dikumpulkan di rumah aja ya. Nah, masukkan di kotak di rumah ya, 2000, 2000 letakkan ya. Lalu kemudian sambil teman-teman nanti setiap Jumat boleh teman-teman serahkan ya. Usahakan sedekah itu di hari Jumat. Jadi sedekah subuh yang udah terkumpul usahakan di hari Jumat ya. Ustazah, iya. Ustazah, sedekah di pagi hari, ngasihnya harus di pagi enggak. Kalau di masjid kita taruh uang sedekah subuh, itu masjid juga enggak nyerahkan subuh-subuh kok. Ya dia nyerahkannya di siang hari juga kok ya. Sama dengan kita kumpulkan di rumah, kita enggak serahkan langsung di rumah kok. Kita juga serahkan di siang hari, enggak langsung subuh ya. Ustazah, jam 4 pagi masih bisa tahajud dan witir. Masih bisa. Jam 4 pagi masih bisa. Selagi belum azan subuh intinya. Tahajud itu selagi belum azan subuh masih bisa. Ustazah, kalau tahajud harus mandi dulu apa cukup wudhu aja? Kalau dalam keadaan junub mandilah. Tapi kalau tidak junub nggak masalah kalau nggak mandi. Cuman ngantuk aja kalau kita nggak mandi kan. Ustazah, niat kurban sama keluarga yang sudah meninggal. Baik. Kalau orang tua atau saudara yang meninggal itu telah meninggalkan wasiat. Nanti kalau aku meninggal maka nanti kurbankan aku ya. Maka status hukum kurban atas nama dia yang telah meninggalkan wasiat jadi wajib. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh berkurban atas nama mereka karena itu bagian dari sedekah. Ada yang mengatakan tidak perlu. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari syariat. So, kalau teman-teman mau, nggak masalah teman-teman kurban atas nama orang yang meninggal. Tapi kalau seandainya mau lebih baik, berkurban atas nama diri kita aja. Dan kemudian doakan untuk orang yang telah meninggal ya. Ya Allah, saya berkurban, dengan berkurban ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya. Atau ya Allah, saya berkurban, dapatlah pahalanya almarhum ini, almarhum itu dan semuanya. Lutut saya sakit, boleh nggak saya sholatnya duduk? Dari tadi banyak yang nanya lutut Mas ya. Shollu qa'iman, sholatlah kita dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati fa mustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Ya silakan ya. Nah silakan aja sholat dalam keadaan duduk sambil pelan-pelan minum madu rambutan yang kita spill itu.
Aku yakin banget teman-teman yang punya problem lutut itu kalau masih khawatir biasanya belum minum madunya. Coba bismillah niatkan untuk sembuh ya. Nanti kalau udah sembuh lututnya dengan minum madunya lebih banyak ibadahnya, lebih banyak sholatnya. Ustazah, iya. Kalau wudhu cuci tangan tidak sampai siku boleh nggak? Kalau kita di kamar mandi yang perempuannya maka mesti sampai siku ya. Dising-singkan dengan bajunya atau teman-teman karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak Indra, Mbak Titi ya. Oke, alhamdulillah bulan ini berhasil puasa Yaumul Bid 3 hari. Mantap ya. Ustazah, jelaskan lagi tentang daging kurban nggak boleh disimpan 3 hari. Masa iya nggak boleh disimpan 3 hari? Boleh teman-teman, nggak ada masalah ya. Itu berdasarkan kejadian pada masanya Rasulullah itu pernah marah kepada sahabat yang menumpuk daging kurban di rumahnya sementara yang lain banyak nggak dapat. Tapi kalau kondisi kita sekarang yang penting yang lain udah dapat, kita boleh aja memakannya di hari ke-7, ke-8 nggak masalah ya. Oke, Ustazah, iya kalau jalan-jalan sebaiknya mengeluarkan uang istri atau uang suami. Gimana pendapatnya? Ya tergantung Mbak sebagai istri. Kalau suaminya ada, ya pakai uang suami. Tapi kalau Mbak ingin sedekah itu boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, bolehkah kita berkurban atas nama orang yang meninggal? Wah, hampir setiap live ini ditanyakan ya. Oke, baik. Nah, berkurban atas nama orang meninggal. Kalau orang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka ulama berbeda pendapat. Ya, ulama dalam mazhab Syafi'i tetap ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak dianjurkan, ada yang mengatakan boleh karena dia itu adalah bagian dari sedekah. Jadi boleh aja sih berkurban atas nama orang meninggal. Tapi kalau ditanya lebih baiknya mana? Lebih baik adalah atas nama orang hidup. Karena kalau kita berkurban atas nama orang hidup, kita bisa juga doakan untuk orang yang telah meninggal dunia. Tapi secara hukum boleh nggak? Tentu boleh ya. Ustazah, apa boleh sedekah subuh diberikan ke orang tua? Boleh. Suami yang tidak mau bekerja harus dipaksa bekerja. Bukan karena istrinya mata duitan, tapi untuk menghindarkan suami dari dosa. Gimana ceritanya? Dia dianjurkan untuk memaksa dalam tanda kutip suaminya untuk bekerja ya. Ustazah, iya, adakah zikir dan doa khusus setelah sholat sunnah? Bebas aja ya. Ustazah, kalau kita mendoakan orang lain apa binnya harus disebut? Enggak, juga enggak apa-apa. Ustazah, iya, jika kurban bareng sama akikah boleh enggak? Imam Romli mengatakan boleh, tapi ada yang mengatakan tidak afdol. Jadi ini ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada baiknya dipisah karena akikah itu usahakan daging masak, sementara kurban usahakan daging yang mentah. Ustazah, kalau kita jaga wudhu 24 jam, apakah di saat haid boleh berwudhu? Hanya sekedar membangun kebiasaan. Dia tidak bisa menghilangkan hadas besarnya ya. Ustazah, sedekah subuh diberikan kepada anak sendiri bebas aja, nggak masalah. Ya sedekah subuh itu mau kepada anak, kepada orang tua, mertua, suami, traktir makan kawan, kasih makan teman, bebas aja. Ustazah, iya, bolehkah puasa Yaumul Bid besok? Nah, puasa Yaumul Bid ini afdolnya adalah di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Bertepatan dengan kemarin 11, 12, 13 Mei. Tapi kalau teman-teman kemarin haid masih boleh dilakukan, yang penting 3 hari. Ya, selagi di bulan yang sama. Bisa awal bulan dan akhir bulan, tetapi tidak afdol lagi. Disunahkan tapi tidak keafdoliahan lagi ya. Tidak afdol tapi masih bisa ya. Ustazah, kalau makan dari uang sedekah subuh nggak apa-apalah. Ya, makan dari uang sedekah nggak apa-apa. Yang nggak boleh dimakan itu uang zakat, uang nazar ya.
Ustazah, iya, apa Mbak Ulan puas apa? Ustazah, iya, bagaimana cara membacakan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal? Baca aja. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, lapangkan kuburannya, dan seterusnya. Kalau sholat belum khusyuk gimana ya? Yang penting kerjakan aja, terpenuhi rukunnya. Kalau rukunnya itu terpenuhi maka dia sah. Untuk khusyuk perlu waktu. Teman-teman mungkin pelan-pelan hafal arti bacaan sholat. Kan arti bacaan sholat tuh dikit aja. Ada Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian tahiyat akhir. Iya kan? Tahiyat akhir. Pelan-pelan ya, Al-Fatihah dilakukan dihafal 1 bulan. Ruku sujud hafal 1 bulan. Nanti lebih khusyuk insya Allah. Apakah tadi sore nggak ada kajian? Ada. Tadi sore kita live ya teman-teman. Ustazah, iya. Apa doanya untuk suami biar nggak pelit? Ya, pakai bahasa Indonesia saja. Ya, kalau dia terlalu pelit, maka teman-teman boleh ambil uangnya sekedar untuk kebutuhan. Ustazah, bolehkah masuk rumah untuk ayat kursi? Boleh, nggak masalah. Bagus malah ya. Ustazah, iya, korban yang harus didulukan, korban apa akikah? Oh, bebas aja. Walaupun kita belum akikah, kita tetap boleh berkurban. Karena sejatinya akikah itu tugas orang tua dan status hukumnya tidak sampai ke dalam fardu ain. Status hukumnya hanya sampai ke dalam sunnah saja. Ustazah, doa terhindar dari ain. Ain ini aku mencoba untuk mendefinisikan secara maknawi dan istilahi, ini agak sulit sih teman-teman. Tapi pada intinya ain itu adalah ketika orang melihat kita, orang itu hasad dengan kita. Ya, seperti yang sering aku bacakan belakangan, walikulli ni'matin mahsud, ya. Setiap ada nikmat yang ada pada diri kita akan ada orang-orang yang hasad gitu ya. Orang-orang yang hasad. Nah, supaya terhindar dari orang-orang hasad, boleh dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Semua. Ya, kita ingin berlindung dari orang-orang yang enggak suka dengan kita. Sebentar ya, aku buka pintu dulu ya. Karena wifi-nya di luar ini ya. Sebentar ya, kita amankan dulu ya, teman-teman ya. Oke. Semoga nggak nge-lag ya teman-teman. Oke. Ustazah, iya. Oke, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, sholat tahajud jam 4 apa masih boleh? Boleh, nggak masalah. Tahajud itu jam 4 nggak masalah. Yang penting sebelum azan subuh ya. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting sebelum azan subuh. Sholat qobliyah itu 4 rakaat atau 2 rakaat yang benar. Maka sholat qobliyah itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, nggak jadi masalah ya. Kalau bagusnya adalah 4 rakaat ya. Ustazah, iya, baca surat At-Taubah tetap dilanjut besok nggak masalah. Pakai bismillah juga tidak ada keharumannya ya. Masuk baca atau sebelum masuk bebas aja Mbak Kay. Ya, Mbak mau udah sampai rumah baca ayat kursi atau sebelum Mbak masuk ke rumah baca ayat kursi nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, bolehkah ikut ngaji live di TikTok walaupun lagi haid? Sekedar menyimak bacaan Ustadz yang ada di TikTok nggak jadi masalah ya. Kok di aku nge-lag ya? Di teman-teman nge-lag nggak? Ya, Ustazah, sholat syuruk jam 6.30 boleh nggak? Kalau sholat syuruk itu tergantung daerah masing-masing. Kalau di tempat aku udah bisa ya, di tempat aku udah bisa ya, syuruk di jam segitu ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, iya, kurban sapi satu keluarga boleh makan dagingnya? Boleh. Kurban sapi satu keluarga boleh. Yang tidak boleh dimakan itu, yang tidak boleh makan itu adalah kurban
kurban nazar. Kalau kita bernazar untuk berkurban, maka kita tidak boleh makan daging kurban yang kita nazarkan. Kalau kita mau makan ya daging yang lain ya teman-teman ya. Daging yang lain ya. Ngelek dikit-dikit ya. Kenapa ya? Jadi misalnya aku berkurban nazar nih, lalu kemudian aku tidak boleh makan daging kurban nazar itu. Nanti aku bilang ke panitia, Mbak Tia pula yang kena ya, Pak Tia kayak gitu ya. Aku ini kan kurban nazar nih, nanti jangan kasih daging ini ke aku ya. Nah jadi yang dikasih itu adalah daging orang lain ya. Oke, Ustaz ya gitu ya. Ustazah, iya Ustazah katanya, Mbak, apakah bayi perempuan wajib sunat? Tidak ya, tidak statusnya wajib ya. Ustazah, saya mau tanya, sesudah baca kunut tangan diusap ke muka dulu, boleh diusap, boleh langsung sujud, nggak jadi masalah. Sholat istikharah setelah sholat duha boleh nggak ya? Sholat istikharah setelah sholat duha tentu boleh, karena istikharah itu adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Kurban nazar itu apa sih Zah? Kurban nazar itu kita bernazar untuk berkurban. Kurban nazar itu kita bernazar untuk berkurban ya. Oke, kita bernazar untuk berkurban ya. Jadi kalau kita bernazar untuk berkurban, nanti dagingnya itu nggak bisa kita makan. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh dibuat benerin makam orang tua? Nggak jadi masalah ya. Nah, nggak jadi masalah. Yang penting bukan untuk kita, yang penting untuk yang lain, niatkan karena Allah ya. Oke, Ustazah, saya udah beli rok celana. Apa betul ini? Depannya rok, belakangnya terlihat celana. Salah. Di belakangnya tetap rok. Ya, depannya rok, di belakangnya rok. Ya, nanti di sampingnya ada semacam ada kayak celana gitu, ada belahan samping ya. Coba dicari lagi ya. Di belakangnya tidak boleh terlihat kayak celana ya, teman-teman ya. Ustazah, iya, arisan masing-masing pesan siap Mbak G Agen ya. Ustazah, kalau mau sebentar ya. Arisan masing-masing peserta beda setoran. Siapa yang dapat awal setoran lebih besar? Apakah riba? Ya, itu riba. Siapa yang mau dapat awal dia lebih besar, itu riba. Nggak boleh itu ya. Ustazah, iya, kalau akikah bisa makan dagingnya, nazar yang tidak bisa ya. Ustazah, sholat witir apakah wajib kunut? Witir itu tidak wajib kunut, hanya sunnah, itu pun cuman menurut beberapa ulama ya. Oke, saya nangis loh dengar kajian Zah siang tadi. Oh iya, jemaahnya dari Palembang. Aku ceramah lagi serius, ada yang jerit di belakang teriak dan nangis ya. Nah ya, semoga aman, tapi tadi pas pulang ibunya masih nangis ya. Mungkin terlalu banyak beban. Nah ketika aku sampaikan mungkin agak sedikit lepas ya, macam lepas ininya ya, emosinya ya. Ya tadi memang banyak yang nangis tadi teman-teman ya. Sebenarnya aku nggak niatnya begitu sih ya, cuma ternyata mungkin ngena gitu ya. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya. Oke, iya, pada nangis jamaahnya. Iya, kena sedikit kali ya. Tapi nggak ada ekspektasi ke situ sih. Aku bicaranya seperti biasa aja, cuma nggak nyangka jadi kayak gitu responnya, tapi alhamdulillah mereka macam cukup senang sih ya. Oke, ya sore bisa dilihat di YouTube itu tentang apa ya, untuk ibu-ibu ya yang tadi supaya hatinya lebih tenang kan, bisa dilihat di YouTube yang ketinggalan ya, pada nangis ya di online juga. Iya bener Mbak Soleha ya. Ustazah, apa boleh sholat hajat dikerjakan? Oh, aku juga nangis dengernya. Iya, karena itu kan problem masyarakat ya. Problem yang sering selama ini kita pikirkan. Nah, aku mengajak kita untuk mengikhlaskan. Jadi, mungkin selama ini mereka pendam mungkin bisa 20 tahun, 30 tahun, ya 40 tahun. Mereka pendam. Nah, pas aku bicara, langsung mereka teringat selama ini gitu kan. Oke gitu ya teman-teman. Siap Mbak Fauzia ya.
Oke, gitu ya. Itu nama YouTubeku, nama aku Ustazah DR Nela Luki. Cari aja, tapi akun asli ya, yang subscribernya sekitar 400.000 orang ya. Ustazah, iya, Ustazah memang pandai bikin aku nangis. Wah, nggak ada niat aku bikin teman-teman nangis ya. Aku kaget nangis 3 orang di belakang menjerit mereka ya. Oke, Masya Allah ya. Semoga membaik keadaan kita bersama ya. Ustazah, iya. Sebentar ya. Apakah jadi takut kena ain posting foto anak? Ya ucapkan saja di awalnya Masya Allah ya. Kalau memang mau posting. Tapi kalau nggak perlu-perlu banget nggak juga nggak apa-apa ya. Oke. Nge-like ya teman-teman ya. Mbak coba dibaca chat aku ini. Aku lagi nanya ya, bentar ya guys. Oke, Ustazah, iya, bolehkah baca Quran sesudah sholat fardu? Oke, bacaannya di dalam kedai, nggak apa-apa. Teman-teman habis sholat, lalu kemudian baca Al-Quran, ya siap Mbak Ana Najwa, ya baca Quran, terus tamunya datang beli Indomie, hadapin dulu, tamunya pergi baca lagi, ada lagi tamu yang beli minyak tanah, minyak makan, baca lagi, nggak apa-apa. Nggak ada masalah teman-teman ya. Alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, sama-sama ya. Oke, Mbak Nilah, oke, maafin ya teman-teman ya. Kalau nggak kebaca maafin ya. Kita tiap hari kok nggak kebaca sekarang bisa besok dan seterusnya ya. Ustazah, apakah sholat fajar sama dengan qobliyah subuh? Sama teman-teman ya. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Nah, dunia dan seisinya ya. Oke, jadi teman-teman lakukan yang namanya sholat itu ya. Jadi setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, iya, oke. Oke, Ustazah, iya, kalau ikut kurban sapi di antara 7 orang, oke, apa boleh diatasnamakan keluarga, bukan nama pribadi, pribadi. Kalau 7-7-nya adalah pribadi ya 7-7 nama. Tapi kalau seandainya, sebentar, 1 sapi 7, sebentar ya. Apa nih pertanyaannya, nanti salah jawab lah. Oke. Jadi gini intinya, kalau cuman 1 nama kita cuman bayar 3 jutaan, maka 1 nama. Kalau 1 sapi 7 orang, ke-7-7-nya adalah keluarga kita, tetap nama ke-7-7-nya. Nanti namanya siapa yang tercantum, dia yang mendoakan pahalanya untuk orang lain. Siapa yang namanya tercantum, dia yang doakan pahalanya untuk orang lain gitu ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, iya. Apa doa Ustazah keburu iqomat yang dilakukan tahiyatul masjid atau qobliyah subuh dulu? Qobliyah subuh, karena qobliyah subuh itu status hukumnya sunnah muakkad ya. Oke. Bentar ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau sulan alis sholatnya sah nggak? Sulan alis itu bukan perkara sholat ya, tapi perkara kita merubah takdir Allah. Jadi kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Ya kenapa kita itu pakai lipstik boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa sulam alis itu tidak dianjurkan? Ya karena sulam alis itu berubahnya dalam jangka waktu yang lama. Makanya tidak dianjurkan ya, karena dia berubahnya dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi kalau bisa teman-teman hindarkan ya, karena itu subhat status hukumnya. Oke, Ustazah, sholat Jumat ada nggak? Ada nggak apa? Sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya. Halo, halo.
Oke ya, kita ya halo ya. Sebentar ya teman-teman ini. Oke. Ya, temanku nelpon nih, nggak tahu. Ustazah, kalau kita niat sedekah subuh, terus minta doakan sama orang, boleh ya? Nah, jadi kalau kita niat sedekah subuh, kita minta doa itu nggak masalah. Mbak, ini ada sedekah, doain ya, bahwa doain ya supaya begini dan begitu, itu nggak masalah ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh di rumah boleh, boleh aja ya. Nah, sholat qobliyah subuh di rumah itu nggak ada masalah ya. Yang penting selagi masih ada waktu subuhnya ya. Ustazah, iya paham ya teman-teman ya. Ustazah, iya kalau wanita tidak menikah ada ahli warisnya, misal ponakan bisa ke orang tuanya ya, bisa ke orang tuanya, bisa ke kakaknya. Ustazah, apa hukum kalau baca Quran ketiduran? Gak apa-apa ketiduran saat baca Quran dibanding ketiduran saat nonton TV. Gak ada masalah. Teman-teman baca Quran sambil baring, zikir sambil baring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Nah, itu teman-teman bisa melakukannya ya. Oke, Ustazah, oke, batas muka wudhu segimana? Sampai di depan telinga ya. Ustazah, aku belum paham zakat emas. Nggak apa-apa. Zakat emas itu hanya bisa Mbak zakatkan jika emas Mbak itu setara dengan 85 gram emas. Kalau emas Mbak itu belum lagi sampai setara dengan 85 gram, Mbak belum zakat ya. Hanya setara dengan 85 gram emas baru bisa zakat. Caranya misalnya dia 100 gram nih ya, 100 gram, maka 1 gramnya itu berapa harga emas sekarang? Misalnya adalah 2 juta. 2 juta kali 100 berarti 200 juta. Kali 2,5% berarti 5 juta. Keluarkan zakatnya ya. Ustazah, solawat tanpa wudhu nggak jadi masalah. Solawat tanpa wudhu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Wudhu itu sunnah ya. Oke, Ustazah, kalau kita sholat apa pakai iqomat? Enggak harus teman-teman. Iqomat itu cuma statusnya sunnah. Dia tidak sebuah keharusan. Yang penting udah masuk waktu sholat. Anak saya suka menggambar anime. Kalau anime nggak masalah ya. Semacam karikatur atau semacam binatang yang tidak bernyawa seperti SpongeBob, Mickey Mouse. Itu kan nggak ada nyawa. Jadi boleh, nggak jadi masalah ya. Yang penting animasi ya, bukan makhluk yang bernyawa. Ya, kalau tanam bulu mata itu syubhat, nggak bisa teman-teman ya. Yang udah melakukan tanam bulu mata, tanam benang, segera hijrah. Jangan lakukan lagi karena dia itu adalah bagian dari merubah takdir mubram. Ya, ke depan kita tidak boleh lagi ya. Yang lalu biar berlalu, oke? Ustazah, baca Quran sambil jaga warung, nggak masalah teman-teman. It's okay. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Sambil baca ada tamu layani, ambil baca lagi, orang beli Indomie layani, baca lagi, nggak jadi masalah. Zikir tanpa wudhu tidak jadi problem ya, nggak ada masalah ya. Nah, hanya saja sunnah wudhu, tidak sampai wajib. Kita kan 24 jam zikir. Nengok orang cakep, Masya Allah. Ya terkejut, la haula wa la quwata illa billah. Ya kan ngelihat sesuatu yang buruk, subhanallah. Zikir itu kan gak ada wudhu, gak masalah. Suamiku sakit, lumpuh, gak bisa jalan. Junguk duduk lama gak kuat. Jadi sholatnya bolong-bolong. Baik, kalau lumpuh seperti itu ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama. Maaf. Ada dalil sallu qa'iman. Solatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, siap Mbak Soleha, Mbak Firqa. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa 'ala jam. Ya, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Ya, kalau nggak bisa telentang. Suami Mbak tetap bisa sholat dalam keadaan berbaring dan takbirnya cukup dengan gerakan jari aja. Allahu Akbar, baca dalam hati. Sami Allahu liman hamidah, baca dalam hati. Allahu Akbar, baca dalam hati. Bisa ya.
Ustazah, iya, sejak kenal Ustazah saya tidak pernah tanam bulu mata. Masya Allah ya. Oke, saya thank you ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, zikir sambil naik motor nggak jadi masalah ya. Asal jangan kejedot aja. Baca Quran di HP bisa nggak? Bisa ya. Hanya jangan keseringan. Karena rosam Al-Quran itu beda dengan rosam HP. Rosam itu bentuk tulisan. Kalau terbiasa baca di HP nanti susah baca Quran yang asli ya. Oke, Ustazah, kalau perempuan apakah bisa sholat Jumat? Kalau di daerah itu ada sholat Jumat, perempuan bisa. Di Mekah ada sholat Jumat, tapi di beberapa daerah di Indonesia juga ada, tapi tidak semuanya. Yang penting tidak sendiri. Kalau pasang story tentang agama, ya nggak masalah ya. Ustazah, gimana kalau nafas pendek, bingung berhenti terus lanjut kembali saat baca Al-Quran? Cari Quran yang ada wakaf ibtidah. Ada kok Quran itu yang menganjurkan jeda. Terus ulang dari sini untuk pemula ya, pelan-pelan ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak diberikan ke orang tua dan anak? Boleh ya. Semenjak rutin ikut Ustazah saya udah qobliyah subuh setiap hari. Masya Allah ya. Oke, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, kalau mau sholat kena anak yang belum sunat tidak batal. Anak itu adalah mahram kita ya. Ustazah, iya. Nggak termasuk ria ya Zah? Ya tidak, tergantung kita itu ria atau enggak itu tergantung kita. Tadi Mbak tanya posting agama termasuk ria enggak? Ya belum tentu. Kayak aku nih, aku buat posting video-video. Apakah ria? Hanya aku dan Allah yang tahu. Kalau niatku dakwah benar-benar untuk Allah, maka aku dapat pahala. Tapi kalau niatku hanya sekedar validasi, ingin dianggap pinter, ingin dianggap cerdas, ya aku nggak dapat apa-apa. Cuman dapat capeknya aja, ya kan? Jadi semua tergantung kita ya. Ustazah, apakah tahajud itu harus tidur dulu? Dianjurkan tidur dulu. Kalau tidur dulu itu dia lebih afdol walaupun cuman sekejap saja. Sholat masih ada maskara, tergantung Mbak. Kalau maskara Mbak itu waterproof nggak boleh. Harus dihapus dulu baru Mbak bisa wudhu. Tapi kalau maskara Mbak tidak waterproof itu aman ya. Tapi almost maskara itu waterproof sih. Karena kalau dia tidak waterproof, kita nangis, kita keringatan, dia luntur kan. Nah, jadi usahakan dihapus dulu baru bisa berwudu ya. Dihapus dulu baru berwudu ya. Ini dari tadi di tempatku ngelek. Aku sendiri ngelek dengan diriku. Teman-teman tenang-tenang aja. Ada apa dengan sinyalku? Sungguh tidak kompak kamu nyal-nyal ya. Ustazah, iya. Oke, aku mau coba hijrah nggak pakai celana panjang Zah, Masya Allah. Silahkan Mbak, aku support ya, dicari aja raw atau gamis-gamis yang warna hitam dulu, belinya pelan-pelan aja ya. Semoga Allah mudahkan ya, semuanya akan baik-baik saja tanpa melanggar syariat. Semua akan baik-baik aja tanpa melanggar syariat ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau kita bersin kalau lagi sholat bersin. Pertama, selagi bersinnya tidak mengeluarkan kalimat ya atau huruf. Kemudian yang kedua, selagi bersinnya tidak pakai pipis. Kan ada orang tuh yang dia bersin terus keluar pipis. Kalau sampai keluar pipis itu berarti batal wudhunya dan batal sholatnya. Berarti dia harus mengambil wudhu lagi, cebok, celana tadi nggak bisa dipakai lagi ya. Kalau berwudhu masih ada lipstik itu gimana? Kalau masih ada lipstik itu kalau lipstiknya tidak waterproof tidak ada masalah. Tapi kalau lipstiknya tidak waterproof nggak ada masalah. Tapi kalau lipstiknya waterproof itu nggak bisa ya. Teman-teman harus dihapus dulu. Tahu kan waterproof lipstik yang anti air, anti badai, anti haters, anti baper kayak gitu kan? Oke ya. Oke gitu ya. Oke Ustazah, kalau berwudu tanpa melepas softline enggak apa-apa. Karena bola mata tidak bagian wajib wudu ya. Bola mata tidak bagian dari wajib wudu ya. Oke Ustazah, kalau nahan kentut waktu sholat apakah wudu lagi mulai dari awal?
Kalau ditahan dia tidak membatalkan. Kalau dibuang baru dia membatalkan ya. Oke, Ustazah, iya selama ini oke, Ustazah, oke bentar ya. Habis qobliyah subuh bisa sholat apa lagi? Habis qobliyah subuh langsung sholat subuh aja Mbak ya. Nah, langsung sholat subuh aja. Setelah subuh tidak ada sholat lagi ya. Ustazah, iya. Apakah sholat witir rakaat ketiga baca 3 kul? Dianjurkan. Witir itu kan bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau dia 3 rakaat, maka kalau dia tidak 3 rakaat, maka yang teman-teman lakukan adalah pasang niat. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan di rakaat ketiga itu dianjurkan baca ayat pendek ya. Dianjurkan baca ayat pendek. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Tato alis nggak boleh karena berubahnya lama. Yang lalu biar berlalu ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau lagi hajatan boleh nggak sholatnya dikodoh? Nggak boleh, nggak boleh. Lalai. Ustazah, oke. Qobliyah subuh itu niatnya apa? Qobliyah subuh itu niatnya sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pokoknya sebutkan aja nama sholatnya, rakaatnya dan hukumnya. Niat sholat itu gampang. Gampang banget teman-teman, gampang banget ya. Sebenarnya sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat duha, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat tahajud, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kan gampang kan? Oke ya. Oke gitu ya. Ustazah, cabut alis nggak boleh ya teman-teman ya, nggak bisa. Ustazah, saya belum hafal zikir. Bagaimana sholat saya sah atau tidak? Ya sah kok teman-teman. Zikir itu kan setelah sholat. Zikir boleh pakai baca buku zikir aja ya. Ustazah pakai maskara waterproof. Nggak bisa Mbak. Kalau Mbak pakai maskara yang waterproof, Mbak harus hapus dulu sebelum mengambil wudhu. Karena air wudhu nanti tidak masuk ke dalam bulu matanya Mbak. Ingat 4 bagian yang mesti dibasuh dalam wudhu. Yang pertama adalah muka. Yang kedua adalah tangan, kepala, kaki. Yang wajib dibasuh ketika wudhu, muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu wajib basuh ketika wudhu dan mesti sempurna wudhunya. Wudhu itu mesti sempurna. Makanya dalam hadis dijelaskan, siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, maka dia itu akan digugurkan dosa-dosanya pada wilayah yang dia itu basuh ya. Tapi dengan syarat menyempurnakan, jangankan pakai maskara waterproof. Cincin ini harus digini-ginikan ya. Kalau seandainya dia nggak longgar, harus dipastikan air wudhu masuk ke dalam ininya ya, tempat wudhunya ya. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, iya apa? Saya setiap sholat sesak napas. Apakah itu bagian dari sihir? Belum tentu, tapi tetap ada kemungkinan. Yang penting teman-teman coba tuliskan. Ini aku kalau mau nyematkan agak susah karena aku ngelek nih guys ya. Coba baca doa penangkal sihir. Tahu doa penyangkal santet, ilmu hitam, atau orang-orang hasad, orang-orang dendam, orang-orang yang jahat sama kita. Coba dibaca doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Agak susah menyematkan ini. Oke, bisa ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Yang belum paham, coba ini dicatat teman-teman. Ini doa bagus banget ya. Doa terhindar dari jin, setan, kesurupan, kemudian orang hasad, orang dengki, orang dendam sama kita. Ini doa bagus. Teman-teman baca 3 kali setiap habis sholat.
Itu dibaca 3 kali setiap habis sholat, itu doa bagus ya. Oke, dah. Ustazah menjanjikan memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah itu termasuk hutang? Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Otomatis itu adalah hutang ya. Ustazah, iya, oke. Kalau sekedar perawatan gimana? Kalau sekedar perawatan kayak skincare, SPF, serum, krim siang, krim malam, selagi bahannya itu halal, itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, merapikan alis boleh nggak? Nggak bisa kalau dengan dicabut dan dicukur, karena itu bisa merubah dalam waktu yang lama. Tapi kalau sekedar disisir dan kemudian sekedar dikasih pensil alis, maka itu tidak jadi problem ya teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman? Oke ya. Kalau botok itu dia mengembalikan kulit dalam bentuk yang berbeda, waktu yang lama kurangi ya Mbak Vanilla. Tapi kalau sekedar detok itu bisa. Kalau botok itu syubhat ya, detok itu bisa ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Iya, cukur alis nggak bisa, cukur alis, cabut alis ya itu nggak bisa ya. Tapi kalau sekedar pensil alis atau sisir itu nggak masalah ya. Oke, Ustazah, kalau sholat tahajud apa harus ganti baju dulu? Ya kalau teman-teman bajunya nggak kena najis, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kena najis ya tentu ganti bajunya ya. Ustazah, kalau henna itu nggak apa-apa. Henna itu kan inai itu kan dia masuk ke dalam kuku. Henna itu nggak apa-apa. Tapi kalau kutek, ini penting ini. Kalau kutek itu bisa dipakai, cuman kalau mau berwudu harus dihapus dulu supaya air wudunya masuk ke dalam kukunya. Tapi kalau henna itu adalah inai, dia udah masuk ke dalam kuku, dia tidak menghalangi air wudu masuk ke kuku. Kalau inai nggak apa-apa, pakailah. Ya kan, henna, inai, pacar, pakailah. Jadi aku seumur hidup nggak pernah pakai inai. Lucu kurasa pakai inai ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke. Sholat witir 1 rakaat habis isya boleh. Ya, habis isya usahakan ba'diyah isya dulu baru witir. Lalu tengah malam kalau kita mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Oke, gitu ya. Paham ya. Ustazah, kalau sulam alis nggak bisa sama sekali ya. Sulam alis itu nggak bisa sama sekali ya. Yang udah lalu ya udahlah ya. Ke depan kita perbaiki ya. Oke, Ustazah, apa boleh sholat hajat dilakukan lebih dari 1 kali sehari? Boleh. Ustazah, iya. Bersentuhan dengan suami batal wudu enggak? Tergantung. Imam Syafi'i menyatakan batal. Imam Hanafi menyatakan tidak batal. Imam Maliki menyatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke. Ustazah, iya. Oke, kalau sehari-hari pakai daster lengan pendek, pakai jilbab, oke, sebentar ya. Apa itu menutup aurat? Kalau di rumah lengan pendek nggak apa-apa. Kalau di luar ya jangan lengan pendek. Itu namanya adalah buka aurat namanya. Kalau di rumah ya nggak ada masalah ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, semir rambut hitam haram. Jangan ya. Semir rambut hitam haram. Jangan ya. Oke. Ustazah, bagaimana cara sholat duduk? Iya. Iya, seperti biasa sholat duduk itu boleh selonjoran, boleh bersila, dan boleh kaki ke bawah kayak aku duduk. Allahu Akbar. Oke. Allahu Akbar. Gitu? Oke ya. Nah, 15 derajat aja. Sami'allahu liman hamidah. Gini dia. Nah, sujud lebih rendah daripada ruku. Posisi kaki terserah. Mau selonjoran, mau apa, duduk Allahu Akbar gitu. Ya, duduk antara 2 sujud Allahu Akbar. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau henna semir rambut hitam, nggak bisa. Hitam nggak boleh. Hitam haram.
Ya, oke, kalau mau henna bisa, tapi selain hitam. Tapi kan henna itu dia hanya bisa menghitamkan, dia hanya bisa memerahkan rambut yang putih. Kalau rambut hitam dia jadi coklat, malah jelek dia. Oke, iya hitam. Oh kasihan. Doa zikir tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke. Tato alis mana boleh Mbak Bocil? Nggak bisa. Tato itu nggak bisa teman-teman. Karena dia berubahnya lama. Pokoknya kalau dia berubahnya lama itu nggak bisa. Ya pakai bedak boleh, bisa dihapus. Pakai lipstik bisa ya, karena bisa dihapus gitu kan. Apalagi pakai pensil alis boleh karena bisa dihapus ya kan. Oke, kemudian pakai kayak gitulah ya. Kutek bisa karena bisa dihapus, tapi kalau udah harus hapus gitu ya. Nah, tapi kalau tato itu kan lama sembuhnya pula ya kan. Lama dia kembalinya. Jadi janganlah ya. Sampo uban hitam nggak bisa. Uban itu biarkan. Kalau gatal boleh dicabut. Kalau nggak ada gatal biarkan. Nanti dia akan jadi cahaya di yaumil akhir ya. Termasuk rebonding. Rebonding itu kalau dia rebonding itu dia syubhat teman-teman, karena dia merubah dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Oke, Ustazah Hende adalah nih kawan ini lucu. Saya suka pakai daster ketekan, tapi pakai jilbabnya besar sepaha. Kalau keluar itu boleh nggak? Ketekan itu apa tuh? Saya suka pakai daster ketekan. Pakai dasternya diketek. Apa sih maksudnya? Coba ya, ini beda daerah kita nih. Oke, Ustazah, bagaimana orang tua dia masih bisa jalan tapi sholatnya duduk? Mohon penjelasannya. Kita nggak bisa menilainya. Jangan-jangan kalau dia bisa jalan, alhamdulillah. Jangan-jangan kalau dia duduk, kalau dia sholat berdiri, itu jangan-jangan pas rukuknya aja dia sakit. Oh nggak ada lengan, jangan ya. Pakailah lengan kalau keluar rumah. Lalu kemudian dasternya harus sampai mata kaki. Ya, harus sampai mata kaki. Dan kerudungnya tutup dada. Oke, nggak boleh ini KTB. KTB itu ketekan. Terus pakai jilbab panjang. Terus keluarnya gini aja. Buang sampah, jangan ya. Sempurnalah keluar rumah ya. Oke. Tadi ada yang nanya apa tadi ya, lupa ya tentang. Oh dia jalannya kuat kayak gitu. Tapi waktu sholat dia duduk. Belum tentu, kita nggak bisa menilai. Takutnya masalahnya pada lututnya atau pada pinggangnya. Mau ruku sakit pinggangnya, ecok pegelinu. Mau sujud sakit lututnya. Pas jalan nggak apa-apa, ada kan orang kayak gitu kan. Nah maka waktu sholat dia duduk, maka tidak usah menilainya ya. Nah, tapi boleh nggak sholat itu duduk padahal nggak sakit? Nggak boleh, karena dalam dalil sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa baru duduk. Kalau nggak bisa baru duduk. Selagi bisa berdiri. Cuma ada orang yang sholatnya jalannya bagus, pas sholat dia malah duduk. Kita berbaik sangka, jangan-jangan bermasalah itu adalah pinggangnya, lututnya ya kan, penghapurannya ya gitu ya. Oke. Nah, doa lulus kerja. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Itu baca ya. Kalau lutut saya sakit jadi sholatnya berdiri, tapi kalau sujud pakai kursi. Oke, duduk aja Mbak. Kalau udah sakit duduk aja. Karena kalau Mbak sujud doang pakai kursi, berarti Mbak nanti rukunya kayak gini kan saat berdiri. Kalau pakai kursi sujudnya jadi kayak gini. Jadi ruku Mbak itu lebih rendah daripada sujud. Jadi dihindari. Usahakan sholat duduk aja ya, supaya sujud itu lebih rendah daripada ruku. Dari tadi banyak yang sholat duduk sakit lutut ya. Nah, teman-teman coba ya diminum madu rambutan yang sering aku spill itu. Yang sering di spill itu. Madu rambutan tuh
Minum madu rambutan yang sakit lutut tuh ya. Jadi madu rambutan itu dia kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, pengapuran, sakit lutut, tulang, tumit, pinggang. Udah banyak orang yang sembuh dengan madu rambutan itu. Bahkan dia itu bisa melakukan sholat berdiri, naik tangga. Nah ya, itu diminum madunya. Nih,